Lega Calcio rilis jadwal pertandingan resmi laga Supercoppa Italia 2023. Hajatan Supercoppa Italia antara AC Milan melawan Inter Milan akan dimainkan pada 18 Januari 2023 di Riyadh, Arab Saudi. Demikian diumumkan Lega Serie A melalui situs resminya. Salah satu dari dua tim Milan akan mengangkat trofi pertama musim ini di Arab Saudi pada awal tahun baru. Lega Calcio telah mengonfirmasi waktu dan tempat pertandingan antara Rossoneri dan Nerazzurri. Adapun Inter Milan adalah juara bertahannya setelah menang melawan Juventus musim lalu. Supercoppa adalah pertandingan satu kaki antara pemenang Serie A dan Coppa Italia. Pihak Lega telah menetapkan bahwa waktu kick-off akan diputuskan bersama dengan penyelenggara acara. Supercoppa telah dimainkan di Italia selama 2 musim terakhir karena COVID-19. Juventus memenangkannya pada tahun 2021 di Reggio Emilia melawan Napoli, sementara Inter Milan mengalahkan Bianconeri pada Januari lalu di Stadio Giuseppe Meazza di Milan. Terakhir kali Supercoppa dimainkan di luar negeri adalah pada Desember 2019 ketika Lazio mengalahkan Juventus asuhan Maurizio Sarri di Riyadh, Arab Saudi. Presiden Lille ungkap belum ada kontak dengan PSG soal Renato Sanches. Presiden Lille, Olivier Letang, mengungkapkan belum ada kontak dengan Paris Saint-Germain terkait Renato Sanches yang selama ini menjadi target AC Milan. Saga transfer Sanches telah memasuki babak baru setelah PSG tampaknya menyalip Rossoneri dalam perburuan. Situasi yang sangat berbeda justru terjadi jika melihat komentar Letang belum lama ini. Sebagaimana diketahui bersama, Milan telah dikaitkan dengan pemain internasional Portugal tersebut sejak bursa transfer Januari lalu. Saat mereka mengambil langkah pada menit-menit untuk merekrutnya dan ketertarikan tersebut pun telah terkonfirmasi. Dilema pembawaan kontrak Paolo Maldini dan Massara turut memperumit situasi. Pun demikian dengan persaingan dari klub lain. Dalam konferensi yang digelar pada hari Jumat kemarin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bifort, Presiden Les Doges tersebut telah menegaskan bahwa tidak ada kontak dengan PSG terkait gelandang 24 tahun tersebut. Juara Liga 1 tersebut juga belum mengajukan tawaran resmi apapun. Karena itulah Rossoneri mungkin masih berada di posisi terdepan dalam perburuan ex-bintang Benfica dan Bayern Munchen tersebut. Kecuali Presiden Lille tersebut dengan sengaja berbohong kepada media. Akan sangat menarik menyaksikan bagaimana hasil dari situasi tersebut nantinya. Masih perlu dilihat apakah Milan akan kembali mengejar Sanches pada bursa transfer musim panas ini atau mereka justru memilih mengejar target lain. Pasalnya raksasa Serie A tersebut juga memiliki sejumlah alternatif yang berbeda. Perpanjang kontrak bersama Milan, Maldini dan Massara fokus pada Mercato. Paolo Maldini dan Ricky Massara akhirnya memilih memperpanjang kontraknya bersama AC Milan dan kini mulai sepenuhnya fokus pada bursa transfer. Maldini dan Massara akan tetap bertahan di Rossoneri setelah proses negosiasi yang panjang. Kesepakatan pun berhasil dicapai untuk keduanya dan mereka kini bisa mulai bekerja di Mercato dengan ada banyak waktu yang perlu ditebus. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Corriere dello Sport, tanda tangan tersebut benar-benar datang pada menit akhir mengingat dua direktur Milan tersebut memutuskan menerima tawaran baru klub. Proposal telah disodorkan pada hari Kamis 30 Juni kemarin dan sudah cukup meyakinkan mereka. Jelas bahwa mantan bek legendaris Italia itu tidak akan mendapatkan seluruh kekuatan dalam proses pengambilan keputusan yang ia minta, tetapi ia diberi kondisi yang lebih baik dari kesepakatan yang telah diajukan sebelumnya. Ia masih harus melaporkan tindakannya kepada CEO Rossoneri yang hingga November mendatang tetap dipegang oleh Ivan Gazidis. Dengan pembaruan kontrak pada direktur telah dituntaskan, fokus kini akan dicurahkan pada bursa transfer dan masih perlu dilihat apa yang akan dilakukan keduanya. Nama-nama seperti Marco Asensio, Hakim Ziyech, Charles de Ketelaere, dan bahkan Paulo Dybala telah dikaitkan dengan raksasa Serie A tersebut.
yang sudah tidak sabar ingin memperkuat skuad mereka demi memberikan amunisi yang cukup untuk mempertahankan Scudetto dan melangkah lebih jauh di Liga Champions musim depan. AC Milan resmi permanenkan Alessandro Florenzi dari AS Roma. Setelah Paolo Maldini dan Ricky Massara memperpanjang kontraknya, kini geliat transfer AC Milan mulai terlihat. Sebagaimana kita tahu, mandeknya proses negosiasi sang direktur telah membuat aktivitas transfer Rossoneri membeku. Pada hari kemarin, melalui laman resminya, AC Milan telah mengumumkan perekrutan permanen Alessandro Florenzi dari AS Roma. Mantan pemain PSG itu akan diikat dengan jalinan kontrak sampai 2025. Tak hanya Florenzi, Milan juga memperpanjang kontrak kiper cadangannya Antonio Mirante sampai musim panas tahun 2023. Berikut adalah bunyi pernyataan AC Milan di situs resminya. Bek Italia ini telah bergabung dengan Rossoneri secara permanen. AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Alessandro Florenzi telah bergabung dengan klub secara permanen dari AS Roma. Sampai telah menandatangani kontrak dengan Rossoneri yang berlangsung hingga 30 Juni 2025. Alessandro setelah dinobatkan sebagai juara Italia bersama AC Milan musim lalu mencatatkan 30 penampilan dan mencetak 2 gol, akan terus menggunakan nomor punggung 25. AC Milan juga telah meresmikan Antonio Mirante, penjaga gawang telah menandatangani kontrak baru dengan Rossoneri. AC Milan dapat mengonfirmasi bahwa opsi untuk memperpanjang kontrak Antonio Mirante hingga 30 Juni 2023 telah dilaksanakan. Melalui akun Twitter resminya, Alessandro Florenzi menyampaikan kebahagiaannya dan rasa terima kasihnya untuk AC Milan yang telah mempermanenkannya. Kisah yang begitu intens dengan akhir yang istimewa tidak dapat gagal untuk melanjutkan. Terima kasih AC Milan, masih bersama di sini dan sekarang. Tulis dari Alessandro Florenzi. AC Milan percaya diri dapatkan Hakim Ziyech dari Chelsea. Hakim Ziyech mungkin membuat langkah transfer mengejutkan musim panas ini. Ziyech bisa jadi meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan AC Milan. Spekulasi soal masa depan Hakim Ziyech sudah menguat sejak beberapa bulan lalu. Kabarnya Ziyech tidak benar-benar puas dengan situasinya di bawah Thomas Tuchel. Gaya main yang diterapkan Tuchel tampak tak cocok untuk tipe winger seperti Hakim Ziyech. Akibatnya musim 2021-2022 lalu Ziyech cukup sering dicadangkan. Tentu situasi tersebut tak memuaskan bagi Ziyech. Ia ingin menit bermain lebih, pindah ke Milan mungkin jadi opsi yang lebih baik. Menurut laporan terbaru, Milan sudah bicara langsung dengan Chelsea terkait peluang transfer Hakim Ziyech. Mereka cukup optimis bisa mendapatkan winger Maroko tersebut. Ketertarikan Milan disambut positif oleh Ziyech, jadi sejauh ini segalanya berjalan mulus. Tinggal menunggu waktu tercapai kesepakatan antara kedua klub. Biar begitu, belum ada kejelasan soal skema transfer Ziyech. Bisa jadi ia hanya dipinjamkan selama semusim, bisa juga dibeli permanen dengan skema pembayaran tertentu. Melihat situasi Milan, jelas Chelsea tak bisa menjual Ziyech dengan harga yang terlalu tinggi. Melepas Ziyech ke Milan bakal jadi salah satu bukti keseriusan Chelsea di bawah si pemilik baru, Todd Boehly. Musim panas ini Chelsea memang sedang mengambil langkah perombakan yang cukup serius. The Blues perlu merekrut beberapa pemain setelah melepas sejumlah nama. Di lini serang, Chelsea perlu mendatangkan striker baru usai meminjamkan Romelu Lukaku ke Inter Milan. Di lini belakang, Chelsea pun membutuhkan sejumlah nama untuk menjaga kualitas, tepatnya setelah mereka melepas Antonio Rudiger dan Andreas Christensen. Meski terlambat bergerak karena harus membereskan persoalan internal terlebih dahulu, Chelsea bakal menunjukkan agresivitas yang sama di bursa transfer musim panas ini.